Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seluruh jemaat The Chosen yang dikasih Tuhan. Selamat beribadah. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Dan biarlah di saat yang indah ini kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah saat ini. Kami bersama-sama umat-Mu kami boleh datang. Beribadah merendahkan diri kami mencari wajah-Mu. Kerinduan kami Tuhan saat ini. Biarlah setiap umat-Mu dimanapun berada. Di saat kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami rindukan Tuhan, baik kami yang melayani, setiap umat-Mu dimanapun berada, kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah rohnya dicurahkan bagi setiap kita. Ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, segala belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Saudaraku bersama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Yes. Yeah. Yeah. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya.
bersama-sama. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Yo, sekali lagi. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata, nyata kuasanya. Yeay, nyata kuasanya. Yang percaya, berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Curahkan lebih lagi kuasa Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Thank you Jesus. Katakanlah. Bawa kami lebih lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai penyembah-penyembah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari angkat tanganmu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari bersama-sama. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari bersama-sama sembah Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Tuhan, mari angkat suaramu, mari sembah. Ku sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari pribadi lepas pribadi, mari menyembah Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi, mari alami Tuhan. Haleluya. Perjumpaan yang indah dalam hadirat-Nya saat ini, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya mengajak kita bersama-sama, kita mau datang menyembah Dia lebih lagi, saudara. Mari buka hatimu, saudara. Mari engkau yang sudah dikaruniai berbahasa lidah, mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Shikata kabara la bara la bara bara la bara. Shikara la bara la bara. Nikmati cintanya Tuhan. Oh, syarala baba 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 taga bara bara la bara la bara. Mari bangun keintimanmu dengan Tuhan saat ini. Syaka baba 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 taga bara la bara bara la bara bara la 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 bara. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Mari angkat kedua tanganmu. Bless the Lord, oh my soul, oh
Sorak kemuliaan bagi Allah. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Biarlah dalam kehidupan kami puji-pujian penyembahan itu senantiasa ada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi sampai dengan saat ini. Setelah kami memuji menyembah Engkau, kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman. Biar Engkau menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi, pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan suara hati-Mu Tuhan kepada kami semuanya. Kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat The Chosen Community. Apa kabar? Senang sekali kita bisa melakukan ibadah lagi di hari Minggu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebagai komitmen dari The Chosen Community untuk senantiasa memberikan, mewartakan kebenaran firman Tuhan yang baik dan benar, dan juga kebenaran firman Tuhan yang mempertumbuhkan dan menguatkan iman kita semuanya. Hari ini telah siap hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Untuk itu kita sambut dengan hangat Bapak Pendeta Nathanael Prayogo dari Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat The Chosen, senang sekali bertemu dengan Anda. Saya Pendeta Nathanael Prayogo, sebuah kehormatan untuk bersama dengan Anda di dalam ibadah online pada hari ini. Saya merasa bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Anda dan saya percaya bahwa ibadah ini akan memberkati kita semua. Dan saya percaya bahwa melalui firman Tuhan kita akan dikuatkan, dipulihkan, dan dibangkitkan kembali semangat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah ketika Allah terasa jauh. Ketika Allah terasa jauh. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini merasakan bahwa Allah seperti meninggalkan kita. Doa tak terjawab. Persekutuan terasa kering. Keinginan untuk beribadah menjauh. Dan kita merasa bahwa kita menghadapi hidup sendirian. Setiap kali kita berseru kepada Tuhan, tidak ada jawaban yang kita terima. Dan bahkan situasi semakin lama semakin berat dan bahkan menjadi semakin memburuk. Apa yang seharusnya menjadi sikap kita? Bagaimana kita merespon akan situasi yang demikian? Karena sesungguh-sungguhnya Bapak Ibu, Allah tidak pernah jauh dari kita. Tetapi bahwa ketika kita merasa Dia jauh, itu adalah sebuah fakta hidup. Raja Daud pernah mengungkapkan di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-22, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dia berseru kepada Allahnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami seperti yang diungkapkan oleh pemazmur ini. Dia merasa ditinggalkan oleh Allahnya. Dan dia harus menghadapi segala sesuatu sendirian. Dia berseru siang dan malam, tapi jawaban tidak kunjung datang. Saudara-saudara, itu adalah fakta hidup.
yang setiap kita pasti pernah mengalaminya, cepat atau lambat, sering atau berkala. Tetapi yang perlu saya mau sampaikan kepada kita semua adalah bagaimana kebenarannya, apa yang harus menjadi sikap kita, karena respon kita menjadi sangat penting ketika kita merasa bahwa Allah menjauh dari kita. Saya mau sampaikan kepada kita semua kebenaran yang sebenarnya terjadi apa, Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama tentang kebenarannya. Yang pertama, Bapak Ibu, kebenarannya adalah bahwa Allah itu ada. Tidak peduli apa yang Anda rasakan. Perasaan kita bisa salah, perasaan kita bisa berbeda, perasaan kita bisa tergoncang, tetapi kebenaran bahwa Allah itu ada, itu tidak akan pernah tergoyahkan. Allah itu ada. Tidak peduli apa yang Anda rasakan. Nah, kebenaran yang kedua adalah ada kalanya Allah terasa jauh. Tetapi sesungguh-sungguhnya dia tidak pernah jauh. Terasa dan fakta itu menjadi sangat berbeda, saudara-saudara. Kalau kita dalam hidup sehari-hari, kita pasti sering mengalami, ya, ketika kita melihat suhu, temperatur udara. Seringkali disampaikan dua jenis temperatur udara. Pertama adalah temperatur udara berdasarkan faktanya. Tetapi yang kedua, temperatur udara berdasarkan perasaan kita. Sebab kadang-kadang walaupun temperatur udara secara fakta tidak terlalu tinggi, kita merasa panas sekali. Dan kebalikannya juga bisa terjadi. Sebetulnya temperatur udara tinggi, tetapi kita merasa baik-baik saja. Artinya merasa dan fakta itu bisa berbeda. Nah, Bapak Ibu, disinilah iblis sering memainkan peranannya, mencoba mengganggu kita dengan perasaan kita. Tapi hari ini saya ingin berkata kepada kita semua, mari kita berpijak kepada kebenaran. Perasaan bisa berubah, kebenaran tidak pernah bisa berubah. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 adalah sebuah janji yang Tuhan ucapkan sendiri dari sejak zaman perjanjian lama. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan tidak dipengaruhi oleh perasaan kita. Apa kata firman Tuhan? Sebab Tuhan, dia sendiri. Dia tidak suruh malaikatnya, dia tidak mengutus para nabinya, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, patah hati, takut adalah sebuah perasaan ketika Allah terasa jauh. Bapak Ibu, janji firman Tuhan sangat jelas sekali. Dia dengan sangat meyakinkan kita, dengan sangat pasti berkata bahwa Tuhan sendiri akan berjalan. Tuhan sendiri akan menyertai. Tuhan sendiri tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Itu adalah kebenaran. Dan kalau Anda percaya kebenaran tidak pernah berubah, maka Anda harus juga percaya bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5. Allah telah berfirman, dikutip kembali, di-quotes kembali, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, kalau kita sedikit belajar dari struktur bahasa Yunaninya, maka kita akan menemukan sebuah penegasan yang sangat kuat, yang sangat mantap. Penegasan yang diulang berkali-kali, bahwa Tuhan memberikan jaminan kepada kita, bahwa Dia tidak akan, tidak pernah, dan tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Itulah kebenaran. Sehingga kita bisa dengan yakin berkata bahwa sesungguhnya aku disertai oleh Allah. Dan Dia tidak pernah jauh daripadaku. Bahwa ada perasaan untuk terasa bahwa Allah menjauh, itu adalah masalah pada kita, bukan masalah pada Dia.
Saudara-saudara, ada kalimat bagus saya quotes buat kita semua. Tulisannya mengatakan bahwa when Jesus said, I'm with you always, he did not make a promise. He stated a fact. Ketika Yesus berkata bahwa aku selalu menyertaimu, itu bukan janji. Itu adalah fakta. Kalau janji bisa berubah, kalau janji bisa dibatalkan, kalau janji ada prasyarat, tapi kalau fakta adalah sebuah kenyataan. Hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua, apapun Bapak Ibu yang Anda sedang alami hari-hari ini, apapun yang sedang menghantui hidupmu dan yang sedang membuat engkau tercekam di dalam segala keadaan yang menekan Anda, saya beritahukan kepada saudara, kita bisa merasa Allah jauh, tetapi Allah tidak pernah jauh dari kita. Itu adalah sebuah keyakinan yang harus kuat di dalam kita. Supaya apa? Supaya perjalanan kita tidak pernah terhenti. Iblis selalu berusaha untuk menenggelamkan kita di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, di dalam keputusasaan, patah hati. Tetapi Alkitab berkata dengan pasti, Tuhan menyertai kita. Dengan cara bagaimana dia menyertai kita? Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16 sampai 18, dengan jelas Yesus sendiri mengatakan kepada kita, kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan sekarang kepada kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu fakta. Menyertai kita selama-lamanya, itu fakta. Siapa dia? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu fakta, itu bukan janji, itu adalah fakta. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu, apalagi yang kita butuhkan dari kepastian yang Tuhan telah berikan begitu kuat kepada kita. Apalagi yang harus Tuhan berikan sebagai jaminan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Satu saja saya berkata kepada kita adalah, percayalah bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tahu dengan detail apa yang sedang Anda hadapi dan apa yang sedang menjadi pergumulan Anda pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengatakan sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang saya tuliskan hari ini. Ketika Allah terasa jauh, tidak berarti Dia marah atau sedang menghukum Anda karena dosa. Jangan pernah lupa, dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, sudah genap, urusan dosa sudah selesai. Urusan dosa telah tuntas. Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika Dia membenarkan kita, justification, Dia mengampuni dosa kita yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga sesungguhnya tidak ada lagi alasan bahwa karena ada dosa maka Tuhan menghukum saya. Alkitab dengan jelas berkata, surat Roma dengan jelas berkata bahwa Tuhan tidak menghukum kita. Tidak ada penghukuman bagi orang percaya. Itu kata Alkitab. Banyak orang masih berpikir, masih menduga bahwa keadaan yang buruk yang sedang dia alami adalah hukuman Tuhan. Tidak Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Ketika kita merasa Dia jauh, itu Dia bukan sedang marah atau Dia sedang menghukum kita. Seringkali perasaan itu adalah ujian iman. Akankah kita tetap dan terus mengasihi, mempercayai, menaati, dan menyembahnya, lepas di atas dari apa yang kita rasakan. Bapak Ibu, perasaan itu diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi perasaan kita telah tercemar oleh segala yang terjadi dalam dunia ini. Sehingga
perasaan kita tidak bisa lagi akurat. Perasaan kita tidak bisa lagi sensitif. Ada banyak false alarm yang muncul dari perasaan kita. Itu sebabnya boleh saja kita merasakan, baik-baik saja kita bersyukur atau meletakkan perasaan kita menjadi sebuah indikator. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, perasaan kita bisa salah. Yang tidak pernah salah adalah kebenaran. Kebenaran itu kekal sampai selama-lamanya. Nah saudara, kita harus mengerti bahwa ada perbedaan antara kemahahadiran Allah, Allah itu maha hadir, dan perwujudan kehadirannya. Mari saya tunjukkan kepada saudara hal-hal ini. Kemahadiran Allah dan perwujudan kehadirannya adalah dua hal yang berbeda. Kemahahadiran Allah adalah sebuah fakta. Sedangkan perwujudan kehadirannya adalah sebuah perasaan. Ketika Anda datang dalam ibadah, Anda merasakan suasana damai, Anda merasakan suasana semangat, Anda merasakan suasana sukacita. Itu perasaan akibat perwujudan kehadiran Allah. Tetapi, apakah kalau kita tidak merasakan itu berarti Allah tidak ada? Apakah kalau kita tidak merasakan itu berarti Allah sedang meninggalkan kita? Bapak Ibu, kita akan mengalami hal ini dalam hidup. Sesuatu yang akan selalu terjadi bahwa ada perasaan-perasaan yang mengganggu kita. Allah ingin Anda merasakan kehadirannya. Tetapi Dia lebih suka Anda mempercayainya ketimbang merasakannya. Iman dan bukan perasaan yang menyenangkan Allah. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada sebuah fakta. Ketika kita berdoa ada saat seperti pintu surga terbuka. Langit begitu menyediakan dirinya untuk menampung setiap doa kita naik di hadapan Tuhan. Tetapi kadang-kadang langit berubah menjadi tembaga. Seperti penahan yang tidak bisa ditembus dengan kekuatan apapun. Kita menjerit segenap tenaga kita, segenap kekuatan kita, dan tidak tembus juga. Bapak Ibu, yang saya mau katakan kepada kita adalah bahwa dalam keadaan apapun dan dalam situasi bagaimanapun, kehadiran Allah, kemahahadiran Allah tidak pernah berubah. Itu sebabnya saya berkata kepada kita, mari kita berpegang kepada kebenaran. Perasaan mengikuti itu baik. Tuhan memberkati kita dengan perasaan, kita bisa merasakan sukacita, kita bisa merasakan damai, kita bisa merasakan tenang ketika kita berdoa dan menyembah. Itu baik. Tetapi kalau itu tidak ada, janganlah kemudian kita membuat kesimpulan bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Saudara-saudara, tingkat penyembahan yang terdalam adalah kita tetap memuji Tuhan. Walaupun di dalam penderitaan, kita tetap bersyukur di tengah tekanan hidup. Dan kita tetap berharap dan mengasihi Dia apapun yang terjadi. Itu adalah penyembahan yang paling berkualitas. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan karena sesuatu yang baik menurut kita, kita terima, itu biasa saja. Ketika orang sedang mendapatkan promosi, orang sedang mendapatkan keuntungan, orang sedang mendapatkan profit dan dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak perlu menjadi orang Kristen. Semua orang beragama akan melakukannya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah sekalipun juga akan senang ketika hidupnya menerima berbagai macam profit, keuntungan dan sebagainya. Tetapi anak-anak Tuhan diberikan sebuah dasar yang berbeda, yaitu ketika kita tidak merasakan apa-apa, bahkan yang terjadi pada kita berlawanan dengan apa yang kita harapkan, kita tetap memberikan penyembahan, ucapan syukur, dan pengharapan kita yang tidak pernah berubah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah selalu ada, Dia melihat dan Dia selalu mengasihi kita. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ayat yang terkenal mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Bapak Ibu, bagaimana orang bisa senantiasa? Senantiasa berarti selalu, senantiasa berarti tidak berkeputusan, tidak berkesudahan, tidak ada habisnya, selalu senantiasa menaikkan korban syukur. Bagaimana kita bisa memberikan korban syukur senantiasa kalau kita tidak yakin bahwa Allah itu senantiasa ada? Terjemahan bahasa Inggris bagus berkata bahwa so through Jesus, we should never stop offering our sacrifice to God. Melalui Yesus, kita jangan berhenti mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. That sacrifice is our praise. Korban itu, persembahan itu adalah pujian kita. Pujian yang kita selalu berikan kepada Allah senantiasa. Artinya apa? Artinya Allah ingin supaya kita selalu sadar Dia ada, dan karena itu kita memberikan pujian, kita memberikan penghargaan, ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada tulisan yang bagus untuk kita renungkan bersama-sama. Dan biarlah tulisan ini menggugah kita. Sehingga kita tidak lagi tenggelam di dalam suatu keputusasaan bahwa kemana Allah, di mana Allah. Tulisan itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu. If you feel far from God right now. Ketika Anda merasa jauh dari Tuhan saat ini. Guess who move? Coba terka. Siapa yang sedang beralih? Siapa yang sedang pergi? Siapa yang sedang meninggalkan? Kalau kita sedang merasa Tuhan jauh, coba kita pikirkan yang pergi itu siapa? Terus saudara, jawabannya jelas. Allah tidak akan meninggalkan. Berarti apa? Berarti mungkin kita yang menjauh dari Dia. Itu sebabnya tulisan ini dilanjutkan dengan begini. You are only a decision away from reconnecting. Anda hanya tinggal membuat rekoneksi kembali. Karena Allah selalu ada, Allah selalu siap, dan Allah bersedia untuk menolong kita. Saudara, saya percaya kita semua sering mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ketika kita sedang telepon, ya, melalui WhatsApp. Dan kemudian tiba-tiba telepon kita berbunyi bukan suara, tetapi dut, sangat tidak menyenangkan. Dan kemudian ketika kita lihat apa yang terjadi, kemudian kita lihat reconnecting. Ya, saudara, artinya handphone kita sedang mencoba menjalin hubungan kembali dengan lawan bicara kita. Kadang-kadang berhasil, tapi seringkali tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, alangkah baiknya kita mencari tempat lain di mana sinyal menjadi lebih kuat sehingga kita bisa membuat reconnecting. Yang saya mau katakan kepada kita pada hari ini Bapak Ibu, ketika Allah terasa jauh, Dia sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Yang menjadi tugas kita adalah buatlah reconnecting. Jalinlah hubungan kembali dengan Dia. Karena hanya dengan itu kita akan kembali merasakan betapa Dia itu sangat mengasihi kita. Dan Dia ingin memeluk kita karena Dia adalah Bapa yang baik. Nah sekarang, bagaimana cara membuat reconnecting? Bagaimana cara membuat hubungan kembali? Apa yang harus dilakukan ketika Allah terasa jauh? Saya mau sampaikan beberapa hal praktis Bapak Ibu. Yang pertama, yang harus kita lakukan untuk membuat reconnecting adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Pak, tapi saya nggak merasakan. Di dalam doa saya kering. Di dalam doa saya seperti terasa kosong. Tidak ada sesuatu. Ya, saya bilang kepada kita semua, kosong, kering itu kan perasaan. Faktanya Tuhan tidak pernah jauh. Tetaplah berdoa. Saudara, Anda punya toko. Ada saat-saat di mana toko Anda begitu banyak pengunjung. Dan Anda bisa mendapatkan banyak hasil. Tapi ada saat-saat di mana toko Anda sepi. Pertanyaan saya, ketika toko Anda sepi, apakah Anda akan menutupnya atau Anda tetap membukanya? Saya percaya kita akan tetap membukanya. Karena kita percaya bahwa besok, lusa akan ada orang datang. Bahkan ketika biasa Anda tutup toko jam 8 malam,
Dan ketika jam 6 hujan deras turun. Dan Anda sudah memprediksi bahwa karena hujan, maka orang tidak akan datang untuk membeli sesuatu di dalam toko Anda. Itu pun saya percaya masih ada pengusaha yang tidak menutup tokonya. Walaupun menutup tokonya adalah alasan yang sangat logis. Hujan, banjir, orang tidak akan datang. Tetapi pengusaha-pengusaha yang optimis akan bilang, siapa tahu masih ada 1-2 orang yang datang. Siapa tahu masih ada pembeli langganan tetap yang akan datang. Dan Anda tetap membukanya sampai jam tutup yang sudah Anda tentukan. Tetaplah berdoa. Itu adalah nasihat yang paling sederhana ketika Anda mau membuat reconnecting dengan Tuhan. Karena sesungguhnya doamu tidak akan pernah hilang, doamu tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah membuang dan mengabaikan doa. Udah banyak orang bertanya, Pak, kenapa doa saya belum dijawab? Pak, kenapa saya tidak mendapatkan sesuatu dari akibat doa saya? Saudara-saudara, Tuhan itu punya cara dan waktu yang sudah Dia tetapkan untuk menjawab doa kita. 1 Tesalonika 5 yang ke-17 berkata, berdoalah senantiasa. Sama seperti surat Ibrani yang tadi kita baca, mengucap syukurlah senantiasa. Oleh kita memberikan korban syukur senantiasa kepada Tuhan. Senantiasa artinya tidak berkeputusan, tidak selesai, tidak berkesudahan. Dan itu artinya pula kita diminta untuk tetap berdoa. Saudara-saudara, 1 Tesalonika 5 yang ke-17 ini adalah sebuah nasihat yang bernuansa perintah. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu, ada situasi di mana jemaat di Tesalonika itu sudah mulai mundur, udah mulai lemah di dalam kehidupan doanya. Jadi Paulus harus dengan kuat memberikan nasihat tetapi sekaligus perintah. Hari ini saya menyampaikan kepada kita semua, sebagai hamba Tuhan saya berkata kepada kita semua, Bapak Ibu, kalau ada di antara Anda yang sedang lemah, sedang merasa Allah jauh dan tidak peduli, saya berkata kepada Anda, dengan sungguh, dengan dorongan yang sangat kuat, tetaplah berdoa. Doamu tidak pernah hilang. Tuhanmu, Bapamu adalah Bapa yang mendengar setiap keluh kesah kita. Bahkan sebelum kita menyampaikannya, Dia sudah mengetahuinya. Tuhan senang kalau kita merindukan. Tuhan senang dan merindukan sebuah hubungan. Dia adalah Bapa, Dia adalah pribadi, Dia bukan tirani. Dia bukan sebuah sosok yang dingin, Dia adalah Bapa yang sangat merindukan hubungan yang dibangun antara Dia dengan kita, antara kita dengan Dia. Mengapa kita perlu tetap berdoa? Alasan berikutnya adalah karena kita selalu perlu Tuhan. Bapak Ibu, pandemi ini mencemaskan setiap orang. Tapi orang-orang percaya harus punya sikap yang berbeda. Karena kita punya Tuhan. Saya punya Tuhan, Anda punya Tuhan. Dan dengan Tuhan kita bisa lewati saat-saat sulit ini. Karena itu kita harus selalu berkata, Tuhan, saya perlu Engkau. Yang keempat, kenapa kita perlu tetap berdoa? Karena ada orang lain yang membutuhkan doa kita. Kita percaya bahwa doa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita juga berdoa buat orang lain, berdoa buat bangsa, berdoa buat negara, berdoa buat kota kita, berdoa buat gereja kita. Ada banyak hal lain yang kita bisa dan harus doakan. Mazmur 116 ayat yang ke-10. Daud menuliskan sebuah pengalamannya yang sangat terbuka, sangat jujur. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Daud mau ajarkan kepada kita semua bahwa dia tetap mempercayai Allah. Tidak peduli bagaimana perasaannya. Yang kedua, Daud tetap percaya bahwa Allah mendengar doanya. Itu sebabnya dia berkata bahwa aku akan tetap percaya dan berdoa walaupun aku sedang sangat tertindas. Dan yang ketiga, Daud percaya bahwa kasih Allah kepadanya tidak akan pernah berubah. Hari ini saya berkata kepada kita semua Bapak Ibu, kita sedang tertekan, kita sedang mengalami banyak masalah krisis di tengah-tengah kita. Tetapi mari kita tekadkan dalam hati kita,
aku tetap percaya, karena itu aku akan tetap berdoa. Yang kedua, bagaimana kita membuat reconnecting? Bagaimana kita bisa tetap mengalami Tuhan walaupun perasaan kita berkata sebaliknya. Hal yang kedua adalah mari kita berfokus kepada sifat Allah yang tidak berubah. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Kalau kita melihat yang tidak berubah, maka keyakinan kita, hidup kita juga tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kita melihat di sekitar kita yang selalu dan pasti berubah, hidup kita juga pasti akan berubah. Karena itu Bapak Ibu, janganlah terlalu banyak untuk mengkonsumsi berita-berita yang ada di sekitar kita. Biarkan itu ada dengan segala macam variasinya, tetapi itu tidak menjadi pusat perhatian kita. Dan janganlah juga senang untuk meneruskan forward berita-berita yang Anda tidak jelas, yang kita tidak mengerti kebenarannya, dan kita hanya dengan otomatis melanjutkannya. Sebab bisa jadi berita-berita tersebut adalah berita-berita yang melemahkan, bahkan menjatuhkan. Jangan lupa Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran, iman juga hancur karena pendengaran. Arahkan fokus hidup kita kepada Allah yang tidak berubah. Apa sifat Allah yang tidak berubah? Sifat Allah yang tidak berubah adalah satu, Allah mengasihi kita, tidak berubah. Tidak peduli keadaan kita seperti apa, tidak peduli kita dalam keadaan bagaimana, tidak peduli kita sekarang sedang apa. Kasih Allah tidak pernah berubah. Yang kedua, Allah itu selamanya baik. God is good. All the times and all the times God is good. Dia tidak bisa berbuat yang tidak baik, karena itu adalah sebuah pemikiran yang sama sekali salah mengatakan bahwa Allah menghukum, Allah sedang marah, Allah sedang murka. Saudara-saudara, Yesus sudah menjadi korban ganti kita. Dan karenanya semua penghukuman kita telah ditanggung oleh Yesus. Dan Dia sekarang memberi kepada kita berkat. Bukan kutuk, bukan hukuman. Allah itu selamanya baik. Yang ketiga, tidak pernah berubah adalah Allah itu maha kuasa. Lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar dari segala-galanya. Dan Dia tidak pernah tergoncangkan oleh apapun juga yang sedang kita hadapi. Pandemi ini buat dunia mengerikan. Tidak ada orang tahu kapan selesai. Tetapi saya sangat yakin Allah sudah tahu kapan selesai, bagaimana caranya selesai, dan tidak akan pernah ada yang bisa membatalkan keputusan itu. Yang berikutnya, apa sifat Allah yang tidak pernah berubah? Allah memegang kendali. God is in control. Kita harus yakin itu Bapak Ibu. Kedaulatan Allah bukan hanya mengatur alam semesta. Kedaulatan Allah juga mengatur hidupmu dan hidupku. Percayalah bahwa di dalam segala sesuatu Dia mengendalikan. Dia mengatur semuanya. Dan Roma 8:28 berkata, di dalam kendalinya itu Dia membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apalagi dari sifat Allah yang tidak berubah. Sifat Allah yang tidak berubah adalah Allah pasti menyelamatkan aku. Dia tidak akan membiarkan aku. Dia tidak akan menenggelamkan aku. Kasih-Nya melampaui apapun, Dia pasti menyelamatkan aku. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir bagaimana kita bisa belajar untuk membuat reconnecting. Maafkan, satu lagi, ada 4. Bagaimana kita membuat reconnecting? Yang ketiga adalah, percayalah bahwa Allah selalu menepati setiap janjinya. Selalu. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia bukan manusia yang bisa berdusta. Dia sekali mengucapkan, Dia konsekuen dengan setiap firman-Nya. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa Allah itu terikat dengan firman-Nya. Setiap firman yang diucapkan, Dia tidak bisa membatalkannya apapun alasannya. Karena Allah adalah Allah yang konsekuen dengan firman-Nya. Belajar bersabar dengan bersandar pada janji Allah, bukan pada emosi kita.
Keadaan apapun tidak dapat mengubah Allah dan janji-janjinya. Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. 3 kali disebutkan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu adalah jaminan Tuhan untuk setiap janji-janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin Anda adalah orang yang sedang menganggap Tuhan lalai. Mungkin Anda adalah seorang yang sedang mempertanyakan, meragukan mana janji Allah. Izinkan hari ini sebagai hamba Tuhan saya menegaskan kepada kita, firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Tunggu, sabar, Dia sedang bekerja. Tunggu, Dia sedang mempersiapkan. Tunggu, Dia sedang merancang yang baik. Bapak Ibu tolong dengar baik-baik prinsip ini. Allah selalu menjawab doa kita. Atau Dia akan memberikan yang lebih baik. Jadi kalau sampai hari ini doamu belum dijawab, kalau hari ini permohonanmu belum dipenuhi, maka Anda bisa melihat bagian yang kedua. Yaitu Dia sedang menyiapkan yang lebih baik. Tetapi kalau apa yang Anda minta itu menjadi baik di pemandangannya, Dia pasti mengabulkannya. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita membuat reconnecting dengan Dia. Yang keempat adalah, ingatlah akan apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Apa yang telah Dia kerjakan di masa yang lalu, menjadi tonggak-tonggak dalam hidup kita yang bisa kita pegang. Untuk kita bisa yakinkan pada diri kita sendiri. Jika Dia pernah menolongku, Dia akan menolongku sekali lagi. Sekali Dia menyelamatkan aku, Dia akan menyelamatkan aku sekali lagi. Sekali Dia menyembuhkan aku, Dia akan menyembuhkan aku sekali lagi. Sekali Dia memberkati aku, Dia akan memberkati aku sekali lagi. Allah memberi kepada kita pengalaman pada waktu yang lalu untuk membuat kita yakin bahwa Dia akan mengerjakannya lagi. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Paulus membuat pertanyaan yang sebetulnya adalah jawabannya sangat jelas sekali. Kalau Yesus diberikan kepada kita, yang lain tidak akan Dia tahankan dari kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, reconnecting menjadi sebuah titik krusial dalam hidup kita. Apakah kita akan kembali memiliki hubungan dengan Allah? Dari pihak Allah tidak ada masalah, Dia tidak pernah pergi, Dia tidak pernah jauh, Dia tidak pernah sembunyi, Dia selalu ada buat kita semua. Nah, sekarang tugas kita adalah bangun kembali hubungan dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menutup dengan sebuah tulisan. Yesus telah memberikan segalanya. Dia mati supaya Anda dapat hidup selamanya. Itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk apa? Lebih dari cukup bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Ayo bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Perasaan kita bisa salah, kebenaran tidak akan pernah bisa salah. Allah selalu menyertai, selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kadang-kadang perasaan kami, keadaan yang terjadi, membawa kami mengambil kesimpulan, Engkau jauh, Engkau tidak pernah jauh. Hari ini setiap umat-Mu Tuhan, Engkau bawa kembali untuk dekat dengan Engkau. Sehingga kami tidak pernah merasa ditinggalkan sendiri. Dan memang Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Saat kami masih harus menghadapi situasi sulit, kami tahu satu hal, ada Tuhan yang menyertai kami. Ada kasih-Mu yang tidak pernah berubah atas kami. Ada perbuatan-perbuatan-Mu yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Yang membuat kami yakin,
Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur buat ibadah, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Teruslah Engkau bekerja dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, yang diberkati berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathanael Prayogo yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Sekali lagi mari bersama-sama, mari angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah, sekaligus kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman yang menguatkan kami. Kebenaran firman yang meneguhkan kami. Kebenaran firman yang menghibur kami sekaligus menegur kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Nathanael Prayogo. Berkati gereja yang digembalakannya. Berkati kehidupan pribadinya bersama keluarganya. Yang terbaik Tuhan nyatakan senantiasa bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat The Chosen Community juga Tuhan. Yang telah bersama-sama beribadah di hari ini. Tuhan yang memberkati, menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Berkati bisnis pekerjaan mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka. Berkati hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan mertua dengan menantu. Berkati kuliah studi mereka Tuhan. Kami juga berdoa di hari ini Tuhan, untuk bangsa negara kami. Tuhan yang memberkati bangsa negara kami. Tuhan menyertai senantiasa bangsa negara kami. Melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Engkau memberikan nikmat-Mu, penyertaan-Mu pada pemerintah bangsa negara kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada. Seluruh lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia ini. Juga TNI Polri Tuhan. Juga tim medis dan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Biar kasih-Mu senantiasa menyertai seluruh bangsa kami. Jikalau ada upaya-upaya untuk mengganggu stabilitas keamanan yang ada, biar Engkau sendiri yang menggagalkan setiap rencana yang ada. Tuhan juga memberikan kasih kemurahan-Mu Tuhan, supaya negara kami ini boleh terlepas dari pandemi COVID Tuhan. Dan juga meluputkan bangsa negara kami dari bencana alam.
Sertai kota kami juga Tuhan, kota Surabaya ini. Memberikan senantiasa terbaik bagi pimpinan Surabaya ini Tuhan. Wali kota, wakil wali kota dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati kota kami. Tuhan melindungi kota kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Biar kasih tuntunan penyertaan Tuhan akan menuntun setiap langkah kami. Menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami. Dan mengarahkan tangan kami padamu. Biar Engkau yang memberkati kami Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus menjemput kita semuanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Haleluya. Sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Kita hari ibadah kita dengan penuh sukacita. Biarlah rohnya dicurahkan. Roh Kudus tercurah di tempat